Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai materi deret geometri. Sebenarnya apa sih perbedaan antara deret dengan barisan? Barisan itu adalah suatu bilangan yang berjejer dan memiliki pola tertentu, itu barisan. Sementara deret adalah penjumlahan dari semua bilangan-bilangan itu. Berarti contohnya gimana? Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ini kan suatu bilangan yang berjejer dengan pola tertentu. Polanya seperti apa? Polanya setiap bilangan itu naik satu kali. Nah, ini namanya barisan. Ini barisan. Kalau deret itu seperti apa? Kalau deret semua bilangan ini dijumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Ini namanya deret. Jadi tahu bedanya ya. Kalau barisan itu hanya bilangan yang berjejer dengan pola tertentu, ini bisa plus 1, nanti bisa plus 2, plus 3 dan seterusnya. Kalau deret penjumlahan dari bilangan-bilangan yang berjejer dan memiliki pola tertentu. Nah, kalau deret geometri itu apa? Deret geometri adalah bilangan-bilangan yang berjejer, kemudian dijumlahkan dan polanya ditentukan dengan menggunakan rasio. Kalau aritmetika itu kan menggunakan beda. Nah, kalau geometri itu menggunakan rasio. Bedanya beda dengan rasio itu apa? Kalau beda, itu cara mencarinya adalah misalkan ini angka 1. Angka 1 kita sebut U1, angka 2 U2. Ini maksudnya suku pertama ya, yang ini suku kedua. Yang ketiga adalah U3, yang keempat U4. Ini berarti U5 dan seterusnya. Beda itu diperoleh dari U2 dikurangi U1. Jadi beda itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Dan seterusnya. Nah, jika nanti ada pola bilangan yang berjejer kemudian dijumlahkan atau yang biasa kita sebut dengan deret, kok polanya berdasarkan rasio, itu yang seperti apa? Contohnya, misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4, ini akan disebut sebagai deret ketika U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3. Nah, ini namanya rasio. Jadi tahu bedanya ya antara beda dengan rasio. Kalau beda itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga dan seterusnya. Nah, kalau rasio itu pembagian dari suku kedua dibagi suku pertama atau dari suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, rumus deret itu seperti apa? Deret geometri. Deret geometri rumusnya itu adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini saat apa? Saat R lebih besar dari 1. Kemudian Sn yang kedua, Sn ini adalah jumlah seluruh bilangan. Jadi seluruh bilangan yang ada di soal itu namanya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R saat R kurang dari 1. Ini sebenarnya rumusnya sama, hanya bedanya di rasio. R itu rasio ya. A adalah suku pertama, jadi Sn adalah deretnya atau jumlah deret geometri. A itu suku pertama dan R itu adalah rasio. Yang namanya jumlah itu kan pasti hasilnya positif, iya kan?
Makanya di sini ini rumus ini dipakai ketika rasionya lebih besar dari 1. Yang bawah itu ketika rasionya kurang dari 1. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau rasionya lebih dari 1, contohnya 2 pangkat N dikurangi 1, ini kan positif hasilnya. Suku pertama juga positif, yang bawah juga positif, maka jumlah deretnya adalah positif. Itu ya. Yang ini R kurang dari 1, kalau di sini 1 dikurangi R kurang dari 1 kan berarti sini negatif. Ya enggak? Kalau negatif dipangkatkan, nanti ini hasilnya bisa jadi negatif. Makanya kita menggunakan rumus yang bawah. Paham nggak bedanya? Intinya rumusnya ini sebenarnya sama, hanya beda di R saja. Kalau misalkan R-nya kok diketahui lebih besar dari 1, berarti kalian menggunakan rumus yang atas. Kalau R-nya kurang dari 1, menggunakan rumus yang bawah. Contohnya, contoh soalnya seperti apa? Coba kalian buka LKS halaman 22. Halaman 22 nomor 1 yang pelatihan 8, nomor 1, pelatihan 8. Hitung jumlah deret geometri di bawah ini. Hitunglah jumlah deret geometri di bawah ini. Yang pertama A itu adalah 1 ditambah 2. Ingat-ingat ya, kalau deret itu pasti ada lambang plus. Kalau nggak ada berarti dia namanya barisan. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus berapapun sampai 8 suku. Berarti kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah suku pertama atau A sama dengan 1. Suku pertama tuh ini yang pertama kali ditulis. Itu 1. Rasio, kenapa kok kita bisa langsung nyebut rasio bukan beda? Karena di sini ada tanda plus dan kita bisa lihat bahwa suku kedua dibagi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua dan suku keempat dibagi suku ketiga. Gitu ya. Kalau beda ini harus sama. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 2, kok 2? Berarti itu bukan menggunakan beda, tapi menggunakan yang lain, yaitu rasio. Berarti ini rasionya berapa? Kan U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, dan seterusnya. Kalau U2 dibagi U1 berarti 2 dibagi 1. U3-nya 4 dibagi 2. U4-nya 8 dibagi 4. Ini hasilnya berapa ini? 2. Berarti rasionya 2. Kemudian sampai 8 suku. 8 suku jumlahnya ini sukunya ada 8. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8. Berarti 8 suku itu apa? N-nya, jumlahnya. Berarti N-nya 8. Yang ditanyakan apa? Jumlah deret geometri. Berarti SN-nya. Berarti gimana? SN sama dengan pakai rumus yang mana? Kalau R-nya lebih besar dari 1, 2 lebih besar dari 1 apa kurang dari? Kalau lebih besar dari 1, 2 kan lebih besar dari 1 ya. Berarti SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nih. Jika R lebih besar dari 1, maka pakai rumus yang atas. Kalau R-nya kurang dari 1, pakai yang bawah. Ini udah rumus, tinggal diikuti saja. Berarti SN, A-nya berapa? A-nya adalah 1 dikali R pangkat N. R-nya 2, N-nya 8 dikurangi 1 per R-nya 2 dikurangi 1. Berarti ini sama dengan 1. 2 pangkat 8 itu berapa? 32 kali 8, 16, 24, 256. 256 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1, 1. Berarti ini 1 dikali ini kan sama aja. 256 dikurangi 1, 255 dibagi 1 sama dengan 255. Jadi jumlah deretnya
sama dengan 255. Begitupun untuk yang B ataupun yang C. Sampai sini paham ya?